Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi pembahasan surat An-Nisa nya. Dimana kita sudah sampai di akhir juz yang berapa kemarin? Akhir juz yang kelima. Akhir juz yang kelima masuk ke juz yang ke-6. Berarti kita sekarang di awal juz yang ke-6. Mau dibuka awal juz ke-6. Berarti ayat berapa? 150 berapa? 148 ya? 148. Legenda. Ustaz. Boleh 145. Silakan dibuka. Awal juz ya. Enggak tahu sih. Lupa. Masih Awal belum juz. Ustaz. La yuhibbullahul jahra. Itu 148 ya. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. 145 kemarin belum. 145 kemarin belum. Oh iya. Sudah habis. Oh iya. La Kan lupa tuh. Ntar cek lagi videonya. Potong. Video yang tidak diupload. Bentar. Silakan dibaca. Darah. Itu saya yang baca. Halaman berapa tuh di Qurannya? 102. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات نحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mulai firman-Nya di juz yang ke-6 ini dengan mengatakan la yuhibbullahul jahra bisu. Allah tidak menyukai ucapan yang keras, mengucapkan sesuatu dengan keras, dengan perkataan yang buruk, kecuali dari orang teraniaya. Kata para ulama, maksudnya di ayat ini adalah ketika seorang ini misalnya dicela dengan kata-kata yang buruk, maka di saat itu dia boleh membalas dengan yang setimpal saja. Ini rukhsah. Jadi kalau dicela misalnya, dan ini sudah dijelaskan oleh Kiai Haji Tengku Zulkarnain ya dalam apa yang beliau sampaikan di TV beberapa waktu lalu, bahwasanya memang dalam Islam dibolehkan kalau dicela membalas celaan tersebut, ya boleh, tapi harus apa? Minimal paling banter setimbal ya, nggak boleh lebih. Kalau lebih berarti sudah zalim. Maka Allah mengatakan illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima, yakni Allah Maha mendengar apa yang diucapkan oleh yang menganiaya sebelumnya, dan Allah Maha mengetahui niat dari orang yang membalas tersebut, apakah memang ingin membalas setimpal ataukah ingin membalas dengan sesuatu yang lebih zalim. Wa kana Allahu sami'an alima. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau kalian memperlihatkan kebaikan, menampakkan kebaikan, ataupun kalian sembunyikan kebaikan tersebut, ataupun kalian maafkan kesalahan orang lain, termasuk yang tadi mencela, maka kata Allah, sungguhnya Allah ini al-afu, apa artinya? Maaf. Gimana kalau Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna, tergantung. Kemudian Qadir artinya maha berkuasa. Di sini kata Pak Syekh As-Sa'di rahimahullah taala, Allah Subhanahu wa taala ketika membuat syarat
in tubdu khairan au ta'fu an su'in au tukhfuhu au ta'fu an su'in. Allah enggak menjawab dengan jawaban apa kecuali Allah mengatakan sesungguhnya Allah Maha mengampuni, Maha memberi maaf dan juga Maha berkuasa. Kata Syekh, berarti di sini seolah-olah Allah mengatakan kalian kalau mau tahu jawab syaratnya, ya, mau tahu apa konsekuensi dari kebaikan kalian yang ditampakkan maupun yang disembunyikan. Kalian mau tahu apa konsekuensinya kalau kalian memaafkan orang yang mencela kalian, padahal kalian punya hak untuk membalas dengan yang setimpal? Apa konsekuensinya? Apa balasannya? Nggak perlu Allah jelaskan, Allah cukup mengatakan, renungi saja dua makna dari asmaku ini. Ya, renungi saja al-afu dan renungi saja makna al-qadir. Jadi Allah tidak menjelaskan kalau kalian maafkan, balasannya surga. Kalian memaafkan begini dan begitu, tidak. Allah cuma mengatakan sungguhnya Allah al-afu dan al-qadir. Kata Syekh Sa'di di sini berarti fi hadhil ayat dalilun ala irsyadun fi tafaqquhi fi ma'ani asma'illahil husna. Di sini ada dalil bahwasanya ditekankan dan diharuskan setiap muslim ini ngapain? Memahami makna dari Asmaul Husna. Dan memang demikian yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis riwayat Bukhari, ya innalillahi ta'ala tis'atan wa tis'i nasman man ahsaha dakhala jannah. Sungguhnya Allah memiliki 99 nama yang kalau seseorang ini mengihsonya akan masuk surga. Makna ihso di sini apa? Man ahsoha, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, maknanya setidaknya 3 kata beliau. Yang pertama menghafalnya. Siapa yang di sini yang belum hafal? Dihafalin nih. Dulu pernah ingat enggak saya kasih PR? Hafalin ya, dihafalin ya. Saya juga masih murojaah, soalnya hafalnya dulu pas SMP. Ya saya ingat guru saya Bu Lilis itu ngasih tugas. Tugasnya menulis Asmaul Husna. Kalau enggak mau nulis, males, suruh ngafalin. Akhirnya saya milih daripada nulis karena tulisan saya jelek, suruh ngafalin. Demikian adanya. Dan itu bagus di pesantren-pesantren beberapa suruh ngafalin, ya, disuruh ngafalin pesantren tertentu atau banyak malah ya. Ini wajib menghafal. Walaupun memang untuk penyebutan 99 nama tersebut ini tidak ada yang marfu ke Rasulullah SAW. Tapi apa yang dihafalkan oleh kebanyakan orang, ini adalah hadis yang paling sahih dalam hal ini. Walaupun hadisnya itu mudraj di situ, artinya penyebutan di sini mudraj. Mudraj itu artinya bukan dari nabi tapi dari rawi, gitu ya. Itu hadis riwayat Tirmidzi dan ini yang paling populer dan dijadikan patokan oleh banyak ulama-ulama yang menulis tentang buku Asmaul Husna seperti misalnya Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Qurtubi dan lain-lainnya, termasuk ulama-ulama kontemporer juga. Jadi apa tuh? Yang banyak ya, nasyidnya juga ada kalau nggak salah. Artinya MP3 suaranya tuh ada gitu, terkenal di mana-mana ya. Terlepas dari membacanya di masjid dan seterusnya, tapi setidaknya itu yang dibacakan atau yang ditulis di mushaf-mushaf, inilah yang merupakan Asmaul Husna yang paling valid sampai saat ini. Ya, hadis riwayat siapa? Imam Tirmidzi. Dan itu makna pertama hafal. Makna kedua kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, yaitu mengamalkan konsekuensinya. Misalnya kalau konsekuensi dari al-afu kira-kira apa? Berarti kita memaafkan. Ya. Allah saja yang mampu mengazab, Allah maafkan. Masa kita yang enggak bisa ngapa-ngapain, kita enggak maafin? Kayak gitu ya. Konsekuensi dari misalnya apa? Contohnya apa dari nama-nama Asmaul Husna? Misalnya apa? Al-Alim. Al-Alim misalnya. Konsekuensi Al-Alim apa? Belajar. Belajar. Boleh deh, boleh. Tapi sebenarnya berarti apa? Ikhlas. Karena Allah tahu nih siapa yang amalannya nih hanya luarnya saja bagus tapi dalamnya hoax ya. Allah tahu. Al-Alim. Gitu konsekuensinya ya. Jadi karena Allah Al-Alim, jadi jangan sampai melakukan perbuatan yang mungkin tidak diketahui manusia tapi Allah ketahui. Dan seterusnya, ya. Kemudian yang ketiga maknanya adalah menggunakannya dalam doa, dalam doa. Misalnya apa menggunakan dalam doa? Misalnya kalau minta ampun doanya gimana depannya? Ya Ghafar, ya Ghafur gitu ya. Ya, kemudian kalau mau apa misalnya minta rezeki gimana? Ya Rozak, seperti itu ya. Kalau doa kayak gitu enggak kalian? Apa langsung minta aja? Wah, bikin surat ke Pak Rektor aja harus ada doktor profesornya harus disebutin, enggak boleh salah. Enggak boleh ganti-ganti gelar orang, ya. Gitu ya. Sampai gelarnya bahasa Jerman juga tetap ditulis gelar bahasa Jerman di belakangnya. Gitu ya.
atau gelarnya pokoknya gelar yang aneh-aneh, yang susah gitu ya, gelar yang ribet, gelar anak akuntansi ribet kayak belakangan tuh, spesialis apa gitu, sertifikasi apa tuh banyak macam-macamnya ya nggak? Iya bener ya. Iya. Terus dokter juga kalau di belakangnya ada spesialis apa gitu ya, Cacing-cacing. ada berapa spesialisasi tuh ya. Kedokteran gigi aja yang cuma ngurusin sekecil itu ya, itu spesialisasinya belasan ya, apalagi dokter biasa FK gitu ya. Dan ini nggak boleh salah, itu orang manusia, kita kalau mau menghormati seorang nggak boleh salah gitu. Kenapa ketika berdoa sama Allah langsung minta, nggak ada mukadimahnya ya Ghafar ya Ghafur ya Rahman ya Rahim dan seterusnya. Makanya Rasul kalau mencontohkan doa seperti itu ada ya, ya muqallibal qulub dan seterusnya. Walaupun minimal Rabbana karena Ar-Rabb termasuk walaupun tidak masuk riwayat Tirmidzi tadi, tidak ada Ar-Rabb ya, Ar-Rabb nggak ada Ar-Rabb, tapi Ar-Rabb menurut ulama-ulama yang lain masuk juga. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan jika kalian begini, Allah nggak mengatakan apa-apa, Allah cuma mengatakan Allah ini Al-Afu dan Allah Al-Qadir. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memaafkan padahal Allah mampu. Allah ini memaafkan bukan karena Allah tidak mampu. Ada sebagian orang yang memaafkan karena tidak mampu, ya. Misalnya dipalak, terus dipukulin dipalak, terus dia maafin. Bro, kok nggak dibalas? Ya nggak apa, saya maafin deh. Karena dia nggak mau membalas. Ya, karena kalau dia mau membalas dia nggak bakal maafin. Dia beraninya cuma sama anak kecil aja. Kalau udah sama orang yang kuat dia nggak berani. Dia cuma bisa maafin. Seperti itu, ya. Kalau dihina sama orang yang lebih tinggi derajatnya sama dia, atau bahkan agamanya dihina, dimaafin. Ya, mudah sekali. Tapi kalau dihina oleh orang lain, dihina pribadinya, tiba-tiba dia marah besar. Ya, artinya dia di sini memaafkan bukan karena dia mau memaafkan, bukan. Tapi ada unsur lain yang mendorong dia untuk memaafkan, yaitu apa? Ketidakberdayaan dia. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memaafkan tapi bukan karena lemah, tapi karena apa? Tetap mampu, tapi Allah maafkan saja. Dan ini yang paling luar biasa. Ketika kita mampu membalas, terus kita maafin. Ya, guru memaafkan muridnya ini luar biasa. Padahal dia mampu menghukum. Senior memaafkan juniornya hal yang luar biasa sekali. Padahal dia mampu ngasih dia push up misalnya. Seperti itu. Dan seterusnya. Oke ya, kita lanjut ayat selanjutnya. Sungguhnya orang-orang yang Allah berfirman di ayat 150, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan mereka mau memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Maksud memisahkan antara Allah dan Rasulnya artinya beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul. Termasuk dalam hal ini kata para ulama, yaitu orang yang mengimani Al-Quran tapi tidak mengimani Sunnah. Ini sudah disinggung oleh Rasul SAW salah satu hadis beliau. Yang artinya adalah akan datang di akhir zaman orang yang duduk santai kemudian di depan rumahnya, kemudian datang seorang kepadanya membawakan hadis, maka dia mengatakan, saya tidak butuh hadis, saya cukup dengan apa yang ada di dalam kitabullah. Makanya ada hadis terkenal sekali, tapi hadisnya tidak sahih ya, tidak benar malah sama sekali. Itu bukan hadis maudhu, yaitu saya lupa teks Arabnya. Intinya kalau kamu mendengar hadis, maka bandingkan dengan Al-Quran. Kalau sesuai maka terimalah, kalau nggak sesuai maka tolaklah. Saya lupa teks hadisnya. Gimana? Kemudian katanya Imam Syafi'i dan lain-lainnya, maka hadis ini salah. Kenapa? Karena ketika kita bandingkan dia dengan Al-Quran, ternyata Al-Quran mengatakan terimalah sunnah, gitu ya. Jadi ada hadis ini kan membeda-bedakan. Kata hadis ini hadisnya maudhu. Ya, hadis ini maudhu. Ya. Kalau ada hadis ngapain? Bandingkan dia dengan Al-Quran. Kalau sesuai maka terima, kalau tidak sesuai maka tolaklah. Kan para ulama kaget ada hadis kayak gini, ya. Nah, hadis aneh sekali. Kemudian kata Imam Syafi'i dan lain-lainnya juga mengatakan hal ini. Maka kami bandingkan dia dengan Al-Quran. Ternyata Al-Quran mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Allah mengatakan, ma yuti rasulah faqad ata Allah. Allah mengatakan, wa atiullah wa atiur rasul. Dan seterusnya. Artinya hadis ini tertolak. Hadis ini saja sudah tertolak, ya. Seperti itu. Ini unik sekali, bantahannya sangat unik. Ya, artinya bantahan terhadap orang-orang yang mengaku beriman kepada Al-Quran tapi tidak beriman kepada Sunnah. Ini bantahan sangat talak, ya. Karena Al-Quran dan Sunnah menurut pakar-pakar usul fikih ini sederajat, ya.
sederajat dalam hal kekuatan hukumnya. Terlepas dari sanadnya ya. Kalau Al-Quran tak perlu melihat sanad, artinya qiraat asyarah itu qiraat asyarah itu sudah mutawatir. Kemudian tapi kalau hadis kan harus dicek sahih atau tidaknya. Tapi begitu sudah sahih, hadis sahih dengan Al-Quran, ini derajat hukumnya ini sederajat. Demikian kata Imam Suyuti dijelaskan dalam Manzumah Kaukab Sati dan juga ulama usul fikih sebelumnya, Ibnu Qudamah, Imam Ghazali dan seterusnya. Imam Syafi'i juga menegaskan hal ini dalam Ar-Risalah. Maksudnya Al-Quran dan Sunnah ini bukan level 1, level 2, enggak. Jadi kalau Al-Quran bilang A, Sunnah bilang B, yang diambil A, enggak gitu. Enggak mungkin, Al-Quran dan Sunnah enggak mungkin bertolak belakang. Keduanya sederajat dari sisi apa? Dari sisi kekuatan hukumnya. Ya. Baru nanti kias kekuatan mana? Kias sama Al-Quran kekuatan mana? Ya kekuatan Al-Quran jelas. Artinya kalau orang mau bawain logika seabrek, tapi Al-Quran bilang lain, itu nggak diterima logikanya. Sekalipun sepintas indah, terdengar manis, itu tidak terima. Karena Al-Quran sudah nas. Kalau ada nas, la kias sama nas, tidak berlaku kias selama sudah ada nas Al-Quran atau sunnah. Ya, tapi kalau sunnah dan Al-Quran ini sederajat. Makanya Allah mengatakan, sungguh orang-orang yang kafir, ya, pada Allah dan Rasulnya, dan mereka ingin memisahkan antara Allah dan Rasul. Termasuk dalam hal ini ada orang-orang Yahudi. Lagi-lagi surat An-Nisa ini banyak menyinggung orang Yahudi. Karena orang Yahudi mengatakan kami beriman kepada Allah, pada Yahweh, tapi kami tidak beriman kepada Muhammad, tidak beriman kepada Isa. Demikian kata mereka. Maka Allah tegaskan di lanjutan ayatnya, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Salah satu tafsiran nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din adalah kami beriman kepada sebagian rasul, tapi kami ingkar kepada rasul-rasul yang lain. Jadi pilih-pilih. Orang muslim nggak boleh milih-milih rasul, nggak boleh. Nanti di akhir surat, bukan nanti, sudah lewat di akhir surat Al-Baqarah. Gimana? Amana rasul ma unzila ilaik rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membeda-bedakan satu rasul dari rasul yang lain. Selama rasul ya. Kalau sudah rasul nggak dibeda-bedakan. Tapi ada orang ngaku rasul, ini urusan lain, ya. Wah kamu nih Ahlussunnah wal Jamaah beda-bedakan, nggak percaya sama rasul dari Jawa, rasul dari, maksudnya yang sekarang ya, dari kota J, dari kota B, kota seterusnya tuh sebutin aja satu yang populer. Bukan gitu, karena jelas semua rasul secara Nabi Muhammad SAW harus tertolak. Ya tapi kalau sudah jelas rasul, Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Isa, nggak boleh saya ngefans sama Nabi Muhammad, tapi saya nggak suka nih sama Nabi Fulan. Kenapa? Dia galak sama kaumnya. Kenapa? Dia nggak sabar. Kenapa? Mujizatnya payah gitu ya. Mujizatnya nggak keren. Ini nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Maka Rasul marah sekali kepada seorang Muslim dia padahal. Ini adu-aduan Nabi sama orang Yahudi. Gimana adu-aduannya? Orang Yahudi bilang hebatan Nabi Musa. Muslimi balas hebatan Nabi Muhammad. Terus diadu Nabi Muhammad sama Nabi Musa. Rasul marah besar. Nanti kita bahas itu kalau sudah di surat Al-An'am, insyaallah. Kemudian ada lagi Rasul sebagian sahabat ini kurang suka sama Nabi Yunus, ya. Karena kisah Nabi Yunus gimana gitu ya, menurut mereka nih Nabi Yunus gimana sih gitu ya. Rasul marah. Kemudian Rasul mengatakan, la yaqul ahadukum ana khairum min Yunus bin Matta. Tidak boleh mengatakan seorang di antara kalian aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Enggak boleh. Jadi mengaku saya lebih hebat dari Nabi Yunus. Kenapa? Nabi Yunus enggak sabar. Saya sabar. Oh enggak gitu. Enggak boleh. Enggak ada yang nyamain derajat para nabi. Apalagi Nabi Yunus jelas-jelas sudah Allah terima taubatnya. Ketika mengatakan la ilaha subhanaka inni kuntu minadz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya. Wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin, Allah mengatakan di surat Al-Anbiya tersebut. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikianlah kami selamatkan para orang-orang yang beriman. Oh, sebut Nabi Yunus orang yang beriman. Allah juga mendengar doanya. Ya, wa dzannun idzahum ghadiban fa dhanna an la naqdiru alaihi fanada fil dhulumat. Bahkan para malaikat pun sampai hafal dengan suara Nabi Yunus. Ya. Ini berarti Nabi Yunus enggak boleh ada orang membeda-bedakan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi ingkar kepada Nabi Isa misalnya. Atau diadu antar nabi, tidak boleh. Tidak boleh mengadu antar nabi. Kalau ada anak kecil gitu suka hebat-hebatan gitu sama temannya non muslim, ini enggak boleh. Siapa dulu kecil kayak gitu? Enggak boleh. Sebagian orang sekarang juga seperti anak kecil. Hebat-hebatan, katanya nabinya lebih hebat. Kenapa? Buktinya nanti di akhir zaman yang turun adalah nabi kita, bukan nabi kamu. Nabi kamu ngapain? Ini enggak benar seperti ini, ya. Enggak tepat. Dan nanti akan kita singgung tentang masalah turunnya nabi tersebut, insyaallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian dan mereka
yattakhidhu baina dzalika sabila, kemudian ingin mencari jalan tengah antara apa? Keimanan yang total dengan kekufuran yang total. Jadi orang-orang ini, dan ini ayatnya umum, ya, tidak terpaku pada kelompok tertentu, tidak. Siapa yang mendapatkan atau pada dirinya ada sifat ini maka masuk. Di sini gimana mereka? Wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila, ingin membuat jalan di antara jalan keimanan total dengan kekufuran total. Jadi kata mereka, ada orang nih beriman semuanya, ada orang enggak beriman semuanya. Kita ngapain? Kata mereka, kita setengah-setengah aja, biasa-biasa aja lah, ya. Mungkin beriman kepada ayat ini, enggak usah beriman kepada ayat yang itu. Kenapa? Karena menimbulkan disintegrasi bangsa misalnya, ya, atau ayat ini menyinggung, ini apa, hate speech gitu ya, hate speech apalah itu, dan seterusnya. Ini enggak benar, ya. Dan kita harus mewaspadai hal-hal seperti ini. Tidak boleh Al-Quran dibeda-bedakan. Al-Quran semuanya tidak boleh dibeda-bedakan. Para nabi juga demikian, tidak boleh dibeda-bedakan. Makanya umat Islam lah umat yang paling adil. Umat Islam lah yang benar-benar paling mencintai seluruh nabi. Karena umat Islam tidak pernah mengingkari satu nabi pun. Selama benar nabi, ya, tidak pernah mengingkari satu nabi pun. Setelah jelas itu nabi, ya, setelah jelas itu nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang kayak gini gimana nih? Dia nggak kafir, artinya nggak kafir total, tapi juga nggak mukmin total. Gimana dia kira-kira statusnya? Bang Zed kira-kira gimana? Kita langsung Allah jawab. Kata Allah apa? Ulaika umul kafirun haqqo. Mereka adalah orang yang sebenar-benarnya kafir. Atau tegaskan dengan kata-kata haqqo, ya, maf'ul mutlak nih. Ahuquhu haqqo. Takdirnya ahuquhu haqqo. Benar-benar. Jadi kata Allah, orang yang kayak gini justru bukan setengah iman setengah kafir, enggak. Justru benar-benar telah keluar dari Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan. Karena Allah menyebutkan orang beriman kayak gimana sih? Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak membeda-bedakan antara mereka, yakni para Rasul. Tidak membeda-bedakan juga antara Quran dan Sunnah. Tidak membeda-bedakan antara Nabi A dengan Nabi B, antara ayat A dengan ayat B. Artinya mana total akan diberikan kepada mereka pahalanya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni lagi Maha Ngasih. Masya Allah. Di sini berkisah tentang orang yang beriman, tapi Allah menutupnya dengan ampunan dan kasih sayang. Berarti teguran juga bagi kita semua orang beriman. Sesungguhnya kita jangan sok beriman, artinya dengan begitu pongah menganggap diri akan masuk surga, akan mendapatkan pahala. Tidak. Bahkan Allah di banyak ayat yang menyebutkan orang-orang beriman, Allah menutupnya tidak dengan Allah memberi pahala yang besar kemudian titik, tidak, tapi Allah menyebutkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, Maha mengampuni. Orang beriman tidak lepas dari dosa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yas'aluka ahlul kitab an tunzila 'alaihim kitaban minas sama. Orang-orang ahli kitab, ini ahli kitab di sini siapa maksudnya? Ditafsirkan oleh As-Suddi dan juga Ibnu Jurayj dan juga Qatadah. Ini penafsir-penafsir dari kalangan tabi'in. Mereka menukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya orang-orang Yahudi. Jadi ahli kitab di sini siapa? Yahudi. Mereka minta kepada Nabi Muhammad SAW untuk menurunkan kitab suci tertulis sebagaimana Taurat diturunkan juga tertulis. Jadi Taurat memang demikian, itu datang sudah tertulis. Terus juga apa tuh namanya, alwah, al-alwah, apa alwah ya? Ya kayak papan gitu ya, kayak nggak lembaran juga, papan. Jadi Nabi Musa pas pergi menghadap Tuhan di Bukit Tur, Bukit Sinai, ini mendapatkan perintah wahyu Tuhan, ya, Allah Subhanahu wa taala. Di situ termasuk dalam bentuknya alwah, papan. Nanti kan Nabi Musa kita singgung nanti di surat Al-A'raf, Nabi Musa ngapain? Kesel kan, kemudian dibanting alwahnya sampai patah. Seperti itu. Dan seterusnya itu tertulis, Nabi Musa dapat wahyunya tertulis. Bahkan dalam di Taurat sendiri ditulisnya dengan oleh Allah yang menulis di Taurat demikian. Nabi Muhammad ditantang, sini mana kitab Al-Quran tertulis, gitu ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala tidak membalas. Allah cuma mengatakan, faqad sa'alu Musa aktsar min dzalik. Tenang Nabi Muhammad, tenang wahai manusia terbaik. Gak usah diladenin orang-orang seperti itu. Kenapa? Faqad sa'alu Musa akbar min dzalika. Mereka telah meminta kepada Nabi Musa sesuatu yang lebih dahsyat dari itu, yang lebih hebat dari itu. Ya. Apa itu? Faqalu arinallaha jahrah.
perlihatkan kepada kita Tuhanmu wahai Musa secara jelas. Ya, atau kamu Nabi Muhammad baru ditantang, ini tantangan ngeyel, ya. Demikian dijelaskan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir. Ini soalnya soalu ta'annud, bukan permintaan yang biasa-biasa saja, permintaan biasa gitu ya. Tapi minta ngeyel. Artinya seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kemudian berdoa kepada Allah, minta Al-Qur'an turun tertulis, kemudian terjadi, mereka enggak bakal beriman juga. Seperti itu. Persis seperti belum di sini. Nanti di akhir surat Al-Maidah. Di akhir surat Al-Maidah ketika Nabi Isa minta turunkan hidangan dari langit. Tetap saja banyak orang-orang saat itu yang kemudian ingkar, kemudian Allah ubah mereka menjadi jadi babi. Seperti itu. Dan banyak kasus-kasus lain juga seperti orang-orang musyrik yang minta apa orang musyrik sebelumnya? Minta apa Bang Erwin? Orang musyrik minta apa di Mekah? Apa? Enggak, itu bukan minta mereka. Mereka itu nanya aja. Mereka minta ngapain? Minta supaya Bukit Safa diubah jadi apa? Jadi emas. Karena kan Rasul enggak ladenin. Tidak, Rasul malah membuat atau membawakan mukjizat lain, yaitu apa? Bulan dibelah. Padahal permintaannya bukan itu. Permintaannya Bukit Safa jadi emas. Bukit Safa yang dekat Ka'bah itu yang orang sa'i jadi emas. Tapi Rasul enggak kabulin karena Rasul tahu kalau mereka, dan Rasul dikabari sama Allah kalau mereka ingkar maka akan diazab. Dan biasanya mereka ini mintanya bukan minta kemudian beriman, tidak, tapi minta ngeyel. Artinya kalaupun dikasih tetap tidak beriman. Dan seterusnya. Juga di akhir surat Al-Isra, wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa inabin fatufajjirul anharu khilalaha tafjira aw tusqita sama kama zamta alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Dan seterusnya surat Al-Isra di akhirnya ayat berapa tuh Bang Zed? Ini permintaan mereka minta banyak banget ya. Kemudian Rasul katakan apa? Allah bilang gak usah diladenin, katakan saja qul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasulah. Maksud si Tuhanku, bukankah aku hanyalah seorang manusia biasa yang diutus kepada kalian? Artinya aku bukan seorang Tuhan yang bisa menciptakan ini dan itu yang kalian minta, tidak. Dan sekali lagi semua permintaan ini permintaan yang sifatnya ngeyel. Dan tidak sama sekali ketika Rasul tidak mengabulkan tersebut bukan berarti Rasul tidak jadi Rasul. Wah, Rasul nih gak berani nurunin kitab dari langit. Bukan begitu. Ya. Tidak. Kalau mampu. Allah mampu. Allah tidak lemah untuk sekedar menurunkan Al-Quran dalam keadaan tertulis. Tapi Allah tidak berkehendak. Karena semua pernyataan ini dan pertanyaan permintaan ini hanya permintaan yang sifatnya ta'annud, sifatnya hanya ngeyel saja. Kemudian Allah melanjutkan, ketika mengatakan minta Allah diperlihatkan, akhirnya apa yang terjadi? Fa akhadathhumus sa'iqatu bidzulmihim. Maka kemudian petir menyambar mereka karena kezaliman mereka. Tsumma takhudul ijla mimba dima ja'athumul bayyinatu fa'afawna an dzalik. Kemudian mereka setelah sudah minta Allah diperlihatkan, kemudian enggak dikabulkan. Ya. Kemudian mereka malah ngapain? Menyembah berhala. Ya. Kemudian Allah apakan? Fa'afawna an dzalik. Kemudian kami maafkan. Gimana cara dimaafinnya? Gimana caranya? Jadi Allah kasih taubat mereka, tapi ada syaratnya. Taubatnya adalah dengan uqtulu anfusakum, ya, membunuhlah diri kalian, yakni sebagian kalian yang tidak menyembah sapi berhala sapi membunuh sebagian yang menyembah. Kemudian sudah kita jelaskan waktu itu ketika membahas surat Al-Baqarah, mereka nggak berani kan? Wah, nggak tega, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Allah Subhanahu Wa Taala bikin kabut, ya, kabut gelap. Mereka sama saling tidak melihat, kemudian akhirnya mereka lakukan. Akhirnya mereka tega, kan nggak ngelihat. Seperti itu. Sudah kita bahas ketika itu. Ya. Di surat Al-Baqarah. Juga banyak lagi permintaan banyak. Bani Israil itu rajin meminta, ya, tapi sedikit beramal. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala nanti di surat Al-Maidah mengatakan la tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Jangan banyak bertanya. Makanya perkataan yas'alunaka di surat-surat Al-Quran ini cuma berapa? Cuma 12. Yas'alunaka. Itu pun gak semuanya dari sahabat. Ya, gak semuanya dari sahabat. Cuma 12. Cuma 12 saja, ya. Yas'alunaka. Coba kalau misalnya Bani Israil, wah banyak, ya. Banyak banget. Ini kan yas'alunaka apa misalnya anil ahilla, yas'alunaka madza yunfiqun, yas'alunaka anil anfal.
wa yas'alunaka 'anil jibal yas'alunaka dan seterusnya. Itu cuma sedikit, cuma tadi berapa? 12 ya. Oke. Dan kita sudah jelaskan. Fa'afwan dzalik wa atayna Musa sultanan mubinan dan kami berikan kepada Nabi Musa mukjizat-mukjizat yang nyata. Sultanan di sini artinya tanda kekuasaan baik sifatnya Taurat ataupun suhuf dan suhuf. Kemudian juga mukjizat-mukjizat yang jumlahnya berapa Nabi Musa mukjizatnya? 9 mukjizat. Dan itu Allah sebutkan di surat An-Naml dan juga di surat Al-Isra. Tis'a ayatin bayyinat. Nanti akan kalau sudah sampai Al-A'raf kita sebutkan insyaallah. Sementara ini yang baru kita dapat apa aja? Tongkat malah belum ya, tongkat malah nanti Toha. Ya pokoknya semua nantilah. Tongkat, kemudian tangan bercahaya, kemudian apa namanya tuh? Begini, kodok ya. Pokoknya di surat Al-A'raf. Kemudian darah, kemudian kutu, kumal kutu. Ada berapa? Ya. Arsalna alaihim tufan. Tufan badai, badai banjir maksudnya, banjir bandang. Alai tufan wal jarad belalang. Untuk yang darah. Itu dia. Ada berapa? Ada 9 ya. Itu tangan bercahaya, kemudian tongkat. Kemudian kutu, belalang, banjir, darah, kodok, 7. Apa 2 lagi ya? Apa? Oh iya, keluar air, kemudian belah lautnya. Nanti insyaallah kita singgung kalau sudah sampai surat Al-A'raf. Tis'a ayatin bayyinat. Di surat Al-Isra juga ada, di surat An-Naml ada. Oke. Jadi wa ataina Musa sultan mubina. Apa artinya sultan mubina? Yaitu Taurat, suhuf dan juga mukjizat. Taurat, suhuf dan juga mukjizat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa rafa'na fawqahum at-tur bimitsaqihim, dan kami angkat bukit yaitu apa bukit sini? Bukit Sinai. Kami angkat di atas kepala mereka. Kemudian setelah diangkat diapain? Di surat Al-Baqarah. Diapain Bang Erwin? Jabar diapain? Setelah diangkat, aku tadi tahu enggak? Diambil apa? Sumpah. Jadi kalau pejabat di negeri kita kalau sumpah diangkat mushaf di atas kepalanya, ya. Tapi kalau ini enggak, yang diangkat di atas kepala mereka apa? Gunung besar. Kalau mereka enggak mau bersumpah janji, gunungnya diapain? Dijatuhin. Ya. Gimana ayatnya di surat Al-Baqarah? Ayo. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur. Ada 2 ayatnya kayak gini. Khudzu ma atainakum biquwwatin wasma'u, ada juga. Itu berarti yang kedua. Kalau yang sebelumnya khudzu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi. Nanti juga ada lagi di surat Al-A'raf lebih jelas lagi. Ya, intinya perjanjian. Kata mereka apa saat itu? Qalu sami'na wa asaina. Tapi mereka tahu saja mengatakannya sami'na wa asaina, sallallahu alaihi. Wa qulna lahum udkhul baba sujada. Ini Allah ngapain sih sekarang? Sedang menyebutkan kekeliruannya Bani Israil, terutama orang Yahudi. Jadi mereka ini kan minta yang aneh-aneh ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menghibur Rasul dengan cara apa? Tenang, Bani Israil itu memang kayak gitu. Jangankan kamu, Nabi Musa saja yang menyelamatkan mereka dari penjajahan Firaun. Ini Nabi Musa bukan orang sembarangan nih. Bani Israil berhutang besar sama Nabi Musa. Kalau Nabi Musa kalau bukan karena Allah kemudian Nabi Musa, Bani Israil itu masih jadi budaknya Firaun. Ya. Tapi Nabi Musa ya bisa disebut bapak bangsa gitu ya. Yang menyelamatkan atau membawa kemerdekaan bagi Bani Israil dari penjajahan bangsa Firaun atau bangsa Koptik saat itu. Ini kan berjasa besar. Nabi Musa yang seperti itu aja mereka apain? Mereka durhakai. Mereka minta yang aneh-aneh. Ya. Kelakuannya menakjubkan sekali. Ya, sampai-sampai nanti kan kita singgung di surat Al-Maidah juga, Nabi Musa ngajak jihad, kemudian apa jawab mereka? Udah kamu pergi aja Musa sama Tuhan kamu. Jihad berdua. Kita di sini duduk. Kabarin ya nanti ya. Kalau sudah menang. Seperti itu. Ya. Artinya Allah sudah menyebutkan Bani Israil seperti Yahudi seperti itu sifatnya. Ntar nih satu halaman nih, jadi satu lembar nih isinya
keburukan-keburukan Yahudi. Oke ya. Yang berikutnya apa? Keburukan berikutnya, wa qulna lahum udkhulul baba sujada. Kami katakan mereka, kami perintahkan mereka masuklah ke dalam pintu kota Yerusalem, kota Al-Quds dalam keadaan sujud. Ya, ini sujud di sini tafsiran apa? Ruk'ah. Sujada di sini maksudnya ruk'ah. Jadi sujud seringkali maksudnya ruku atau sebaliknya. Ruku maksudnya sujud. Di antara ruku yang maksudnya sujud apa misalnya? Surat Shad. Wa kharra raki'an wa anab. Wa kharra raki'an wa anab. Ya. Di situ Nabi Daud sujud, tapi kata Allah wa kharra raki'an wa anab. Nabi Daud ruku, tapi maksudnya bukan ruku tapi bersujud, makanya itu jadi ayat sajadah. Oke, jadi ruku terkadang maknanya sujud atau sebaliknya. Sujud maknanya ruku. Di sini maksudnya suruh masuk ke dalam Yerusalem dalam keadaan ruku, tapi mereka ngapain? Bukan ruku juga, cuma nggak ngadokin kepala. Jadi kalau ruku ini masuk ke dalam kota dalam keadaan ruku, kepala dulu ya. Mereka nggak kepala dulu, tapi apa dulu? Mohon maaf, bagian belakang dulu. Sehingga ini penghormatan apa pelecehan? Pelecehan. Ya mereka disuruh masuk gini ya, kepala dulu. Gini masuk kota Yerusalem ini dalam keadaan tunduk, tapi mereka nggak, malah mereka ngapain? Balik badan. Ya, yang malah belakang dulu, berarti pelecehan. Kemudian juga Qulna sebelumnya juga ini ketika disuruh masuk juga disuruh ngucapin apa? Hitoh. Wa qulu hitotun di surat Al-Baqarah. Katakanlah hitoh, artinya kalau dalam bahasa kitanya astagfirullah ya. Ya ighfir lana, ampunilah kami, hitoh. Ampunilah kami. Tapi mereka ganti dengan apa? Hintoh, ya. Yang artinya gandum-ganduman. Jadi mereka plesetin, ucapan istighfar diplesetin. Nauzubillah min dzalik. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan juga kami ambil dari mereka perjanjian yang teguh, yang tegas. Dan mitsaqan ghalidha, berarti di surat An-Nisa ini ada 2 mitsaqan ghalidha ya. Mitsaqan ghalidha pertama apa? Nikah. Yaitu ketika Allah mengatakan wa in aratum istibdala zawjin maka nazawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhunna syai'a ata'khudhunahu buhtanan wa itsman mubina wa kaifa ta'khudhunahu qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minhunna wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Di akhir juz 4 ya. Surat An-Nisa akhir juz 4. Kalian ambil dari istri-istri kalian atau istri kalian mengambil dari kalian perjanjian yang teguh, yang tegas ya, yang berat. Ghalidh itu tebal. Ghalidh artinya tebal, berat. Kemudian Allah di sini di akhir surat An-Nisa juga mengatakan wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Sehingga kata banyak pakar-pakar keluarga sakinah ya, pakar-pakar keluarga sakinah demikian, atau istilahnya apa ya? Istilah keren nih. Psikolog keluarga sakinah gitu mungkin. Ini kata mereka ketika ayat ini seolah-olah memberikan kesan bahwasanya sebagaimana Bani Israil ini perjanjian sangat teguh sampai gunung diangkat di atas kepala mereka. Bahkan Allah ancam azab kalau mereka mengingkari perjanjian, maka demikian juga para suami. Para suami ini perjanjian enggak sembarangan. Di depan perwakilan KUA enggak sembarangan itu ya. Walaupun semudah itu, sesimpel itu, tapi itu enggak semudah itu. Konsekuensinya berat. Seolah-olah ketika Anda mengatakan saya terima, itu sebenarnya ada gunung di atas kepala Anda yang kalau Anda khianati kata-kata saya terima, maka jangan-jangan Allah akan menghukum Anda. Seperti itu. Kemudian Allah kembali menyebutkan, "Fabima naqdihim mitsaqahum." Maka karena mereka menyelisih perjanjian mereka, membatalkan. Ya ini mereka disuruh beriman, tidak beriman. Beramal soleh, malah tidak. Berjihad, tidak berjihad. Wa kufrim bi ayatillah, dan mereka juga kafir kepada ayat-ayat Allah. Wa qatlihimul anbiya, bahkan enggak cukup kafir, tapi juga ngapain? Membunuh para nabi. Dosa apa yang lebih dahsyat daripada membunuh nabi? Ya. Ini membunuh yang paling dahsyat ini. Tanpa hak. Wa qaulihim qulubuna ghulf. Kemudian dosa berikutnya salah mereka mengatakan hati kami tertutup. Ini salah satu tafsirannya. Salah satu tafsiran dari qulubuna ghulf. Yani seperti orang musyrikin mengatakan wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhan waqrun. Yani orang musyrik mengatakan ketika didakwahi, kami hatinya sudah tertutup. Seolah-olah mereka mengatakan kita belum dapat hidayah. Kami kenapa enggak mau mengikuti engkau wahai Muhammad? Kita belum dapat hidayah. Hati kami tertutup. Kata orang musyrik di surat Fussilat. Wa qalu qulubuna fi ayat 5 ya. Fi akinnatin mimma tad'una ilaihi wa fi adhan waqrun. Maka orang Yahudi mengatakan juga qulubuna ghulf di surat Al-Baqarah juga ya. Wa qalu qulubuna ghulf. Kalau di situ gimana? Bal la'anahumullahu bi kufrihim faqalilan ma yu'minun. Kalau di sini bal tuh artinya jangan ketukar ya.
Ingat tukar. Ingatnya adalah kalau bala anahumullah itu la berarti ya. Ingat-ingat Al-Baqarah. Ada L-nya. Kalau di sini An-Nisa enggak ada L-nya berarti bal toba Allah. Ingat gitu ya. Di antara cara ingatnya. Jangan kebalik. Kalau lomba nih mau Wiko, siapa ikut Wiko di sini? Kalau ikut Wiko lomba tahfidz jangan kebalik. Jangan kebalik. Bisa ikut cabang 10 juz atau cabang 5 juz berarti dapat ini ya. Ini kena ayatnya nih. Nanti pasti ini diincar sama dewan juri nih. Ya, panitia pasti kemungkinan besar masukin ayat ini dalam soal. Ya, suruh lanjutin. Ntar dia kena bal la'anahumullah dibacanya. Salah. Bal taballahu alaiha bi kufri. Tabal la'anahumullah bi kufri. Terus kata Allah Subhanahu wa taala, ini tafsiran pertama. Tafsiran pertama bagaimana mereka mengatakan hati kami tertutup. Hati kami tertutup. Jadi mereka sombong di hadapan Rasul. Alasannya gimana? Beralasannya hati kami enggak dapat hidayah. Kemudian makna kedua, gulf artinya adalah penuh dengan ilmu. Hati kami penuh. Gulf itu artinya adalah penuh. Jadi tafsiran kedua dari qulubuna gulf, ya, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa qila ma'nahu annahum iddau anna qulubahum gulfun lil ilmi ay awiyatun lil ilmi qad hawathu hasalathu. Jadi hati kami ini sudah menghimpun ilmu, sudah berilmu. Nah, jadi kalau yang pertama nih, Masya Allah nih hari ini kita menyaksikan demikian. Orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran, alasannya dua seringkali ya. Yang pertama, merasa atau mengaku, mengklaim belum dapat hidayah. Mengklaim belum dapat hidayah. Ya tunggulah, saya belum dapat hidayah nih. Padahal sebenarnya mengingkari atau menolak, tapi alasannya adalah belum dapat hidayah. Tapi ini masih mending. Lebih parah lagi yang kedua, yaitu alasannya apa? Saya kan lebih tahu dari kamu. Siapa sih yang lebih tahu Quran daripada kamu? Tuh ya. Sehingga menolak kebenaran. Ini jadi waqaulim qulubuna gulf, ini maknanya dua. Yang pertama apa? Hati kami tertutup berarti beralasan tidak dapat hidayah dengan cara menolak atau mengatakan kami ini belum dapat hidayah. Berarti murjiah mereka dalam Jabriyah dalam hal ini mereka. Ya Jabriyah. Bukan Jabariyah ya. Jabriyah. Artinya mereka hidayah enggak dicari tapi nunggu hidayah. Ya, kalau Allah kasih hidayah enggak? Allah yang kasih hidayah. Allah enggak kasih hidayah udah. Kemudian yang kedua mereka sombong, menolak kebenaran karena merasa sudah berilmu dan enggak boleh. Ini enggak boleh teman-teman, kalau disampaikan hadis enggak boleh sok. Enggak boleh. Enggak boleh. Nanti Allah hukum karena kesombongan itu. Oke. Kemudian kata Allah Subhanahu justru tidak sebaliknya, bal taballahu alaihi bikufrin. Allah tutup hati mereka. Jadi kalau pakai makna yang pertama, maka seolah-olah mereka mengatakan kami ini gak bisa dapat hidayah kamu Islam ini karena hati kami tertutup. Maka Allah katakan tidak. Bukan karena hati kalian tertutup belum dapat hidayah, tapi karena memang Allah sudah tutup pintu hidayah dari kalian, gitu ya. Kalau yang kedua adalah kebalikannya. Kalau pakai makna yang kedua, tidak, bukan kalian sudah penuh dengan ilmu, tidak, justru karena hati kalian ini sudah Allah tutup, tidak menerima ilmu. Bukan karena flash disknya penuh ya. Bukan karena flash disknya penuh, tapi karena flash disknya memang rusak, sudah nggak bisa dipakai lagi. Jadi mereka alasan, kenapa kamu tidak menerima transfer hidayah? Wah, sudah penuh gitu ya, nggak bisa. Tidak, kata Allah, justru sebaliknya, hati kalian sudah error, sudah Allah tutup. Seperti itu. Yang berikutnya, keburukan Yahudi yang berikutnya adalah wa bi kufrim wa qalim ala maryam buhtanan aziman. Karena kekafiran mereka terhadap Nabi Isa dan ucapan mereka yang buruk berupa tuduhan kepada siapa? Kepada Maryam. Kalau kafir mereka terhadap Nabi Isa sudah kita sering jelaskan, maksudnya orang Yahudi ini kafir kepada Nabi Isa, ya. Terus mereka tidak hanya itu, mereka menuduh ibunya apa? Berzina. Jadi kata orang Yahudi mengatakan Bunda Maryam atau Maryam ini pezina. Maryam berzina. Dan mereka sukses, Yahudi ini sukses menyisipkan ajaran ini di kitab suci agama setelahnya, ya. Jadi kitab suci agama setelahnya ini berhasil diselipkan doktrin memang benar Maryam ini melakukan hubungan tersebut dengan seorang namanya Yusuf An-Najjar. Demikian kalau dalam literatur Arab, Yusuf An-Najjar. Dan kisah ini panjang dijelaskan oleh Buya Hamka, dan Buya Hamka juga panjang juga membantahnya, ya. Buya Hamka kaget, kok bisa ya orang agama tertentu tersebut dilecehkan, tokoh mulianya dituduh berzina. Berarti konsekuensinya nabi atau Tuhannya dianggap anak zina gitu ya. Tapi kok malah diterima sebagai sesuatu yang dalam kitab suci mereka tidak diingkari.
Ya, ini hal yang unik. Buya Hamka sampai kaget, sampai unik. Kemudian dibantah panjang dalam tafsir Al-Azhar beliau. Semoga Allah merahmati Buya. Kemudian mereka juga mengatakan, Inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa qaulihim inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam Rasul. Kami, kata orang Yahudi, telah membunuh siapa? Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Lah gimana sih katanya tadi orang Yahudi ini kafir kepada Nabi Isa, enggak percaya Nabi Isa utusan Allah. Kok di sini sekarang mengatakan Rasulullah? Gimana nih maksudnya nih? Hah? Yang katanya Bang Faik. Allah. Oh, Bang Faik. Ini sarkas ya, ini sarkas ya. Nyindir banget ini namanya, dalam nyindirnya. Jadi mereka nggak percaya Isa ini Rasulullah, mereka bahkan tuduh dia anak zina, ya. Tapi mereka puji-puji di sini ngeledek Al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Ini komplit sekali disebutkan. Tapi ngeledek maksudnya. Tahakum ya kata Ibnu Abbas dan juga Ibnu Al-Hafidz mengatakan di sini tahakkuman mimba bi tahakkumi wal istihza. Seperti orang musyrikin juga pernah mengatakan gini. Di surat Al-Anbiya ya. Al-Hijr. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Di surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr orang-orang musyrik mengatakan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka mengatakan, sungguh wahai orang yang diturunkan az-zikr kepadanya, sungguh kamu adalah orang gila. Jadi mereka mau ngeledek kamu gila, tapi bilang apa pertamanya? Wahai orang yang diturunkan wahyu kepadanya. Kan kayak muji. Sungguhnya kamu adalah orang gila. Ini lagi-lagi berarti maksudnya ini sarkas ya. Tahakkum wal istihza. Ngeledek, bukan berarti beriman sama sekali. Oke. Dan banyak. Oke, sekarang kita masuk ceritanya dulu ya. Cerita kok bisa orang Yahudi mengatakan kami bunuh Nabi Isa. Ibnu Abbas menceritakan ini panjang ceritanya, dengerin aja ya. Jadi Nabi Isa ini termasuk Bani apa sih? Bani Israel. Ya. Dan Bani Israel ini tabiatnya suka hasad, ya. Hasad dia. Maka tatkala kata Ibnu Abbas, tatkala Nabi Isa diutus, ya. Maka banyak Bani Israel yang syirik pakai S ya. Dengki kepada Nabi Isa. Karena Nabi Isa nih di Nabi, kemudian bawa kitab suci baru, kemudian mujizatnya keren-keren lagi ya. Mantap ya. Mujizat Nabi Isa tuh luar biasa, udah ngeri Nabi Isa mujizatnya. Mereka pun akhirnya mendustakan Nabi Isa dan tidak membenarkannya. Dan bahkan tidak cukup sampai situ, kata Ibnu Abbas, mereka juga berusaha mengganggu Nabi Isa semampu mereka. Sampai-sampai kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Isa ini bersama ibundanya akhirnya nggak bisa tinggal sama mereka, nggak bisa tanggal sama Bani Israel yang reseh ini. Nabi Isa akhirnya nomad, pergi-pergi, dakwahnya ini pergi-pergi, dakwah ke sini, dakwah situ, dakwah sini, ke kota-kota. Nabi Isa nggak tinggal berdomisili di satu tempat, tidak. Tapi dakwahnya ini pergi-pergi. Disitulah makanya disebutnya Al-Masih. Di gelaran Nabi Isa Al-Masih. Al-Masih maknanya dua. Yang pertama yang menyentuh, mengusap, karena mujizat Nabi Isa apa? Mengusap orang sakit kulit sembuh. Ya. Kemudian makna yang kedua Al-Masih artinya yang yasihuna fil ard, yang jalan-jalan di muka bumi. Karena Nabi Isa ini enggak tinggal di satu tempat dakwahnya. Kenapa? Karena dia ini diganggu oleh orang-orang Yahudi. Bahkan nanti di akhir cerita beliau ini diburon sama Romawi. Tapi Nabi Isa ini berdakwah ke kota-kota. Ya. Belusuan dakwahnya ini. Jadi dakwahnya door to door dakwahnya. Jemput bola, tidak nunggu di masjid kayak gini. Gitu ya. Kemudian akhirnya mereka pun terus berusaha mengganggu sampai akhirnya berhasil menemukan cara terbaik untuk menghentikan dakwah Nabi Isa. Gimana caranya? Yaitu dengan membuat isu, menyebarkan isu, disampaikan isu ini kepada penguasa Romawi saat itu. Ya, penguasa Damaskus, artinya menguasai Syam, perwakilan Romawi di Syam saat itu. Bahwasanya ada orang, dan ini penguasa Syam ini orang musyrik ya, paganis. Karena orang Romawi saat itu penganut paganisme, nyembah dewa-dewa, nyembah macam-macam lah, matahari segala. Planet-planet juga ya, rasi itu pokok kedudukannya mulia ada mereka. Ya. Maka mereka pun akhirnya dibikin isu. Apa isunya? Ada orang bikin kacau di Syam. Siapa? Itu si Isa. Wah, seperti itu. Akhirnya tentara Romawi atas hasudan tersebut dan juga isu buruk tersebut, akhirnya mereka ngutus
tentara, polisi buat meringkus Nabi Isa. Diburu Nabi Isa. Jadi buronan. Nabi Isa ketika itu juga sudah tahu. Akhirnya mengatakan kepada Hawariyun, dan ini Allah singgung nanti di akhir surat Al-Maidah, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Qal hawariyuna nahnu ansarullah. Amanna billahi wa syahadu bi anna muslimun. Kalau di surat As-Saff gimana? Man ansari ilallah. Qal hawariyuna nahnu ansarullah. Fa amanat ta'ifatun, nah gitu ya. Intinya itu maksudnya kenapa Nabi Isa mengatakan man ansari ilallah? Karena Nabi Isa saat itu sedang apa? Sedang di buron. Jadi Nabi Isa mengatakan siapa yang mau menolong saya? Bahkan Ibnu Abbas membawakan riwayat di sini menyebutkan bahwa Nabi Isa juga mengatakan siapa yang mau menggantikanku, artinya mau menjadi diserupakan wajahnya dengan aku, maka bagi dia akan menjadi sahabatku di surga. Jadi Nabi Isa bikin sayembara kurang lebih. Siapa nih di antara kalian yang mau mukanya diubah menjadi sepertiku, menggantikan aku di buron, nanti dia akan menjadi sahabatku di surga. Ya, akhirnya ada seorang namanya nih, seorang sahabatnya Hawariyun. Hawariyun ini rekan-rekan Nabi Isa ya. Nanti insyaallah nama-namanya akan kita sebutkan di surat Al-Maidah. Ada Samson, ada Petrus dan banyak, pokoknya nama-nama Romawi lah. Kemudian akhirnya salah seorang di antara mereka mau, ya. Kemudian Nabi Isa setelah sudah dekat, ya, Nabi Isa ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian diangkat oleh malaikat Jibril. Dan inilah tafsiran dari surat yang sudah kita bahas, surat Ali Imran. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafar. Surat Ali Imran. Allah mengatakan kami akan mewafatkan kau. Wafat itu artinya apa? Tidur. Karena di beberapa ayat Quran juga Allah menyebut tidur sebagai wafat. Wa huwa alladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jaratum bin-nahar. Allah yang mewafatkan kalian di malam hari dan yang mengetahui apa yang kalian kerjakan di siang hari. Berarti wafat itu artinya apa? Mematikan. Bukan. Karena Allah mengatakan setelahnya dan apa yang kalian kerjakan di siang hari. Jadi malamnya wafat, siangnya kerja. Masa gitu? Berarti wafat itu artinya wa huwa alladzi yunawwimukum. Menidurkan. Juga di surat Az-Zumar juga seperti itu, ya. Gimana ayatnya? Itulah surat Az-Zumar ya. Yatawaffakum bilail wa huwa alladzi yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin tafakkarun. Itu surat Az-Zumar maksudnya adalah menidurkan. Jadi Nabi Isa ditidurkan sebelum naik. Itu bedanya sama Rasulullah. Kalau Rasulullah tidur enggak? Tidak, Rasulullah tidak tidur. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, Isra dan Mi'raj ini dalam keadaan yaqdhah dalam matan akidah tauhid ya. Fi yaqdhah, dalam keadaan bangun, tersadar. Seperti itu. Tapi Nabi Isa enggak, Nabi Isa ditidurkan. Kemudian diangkat sampai langit ke berapa? Ya, ke berapa yo? 2. Ayo, langit kedua. Jangan lupa kisah Mi'raj. Langit ke berapa? Langit satu siapa sih? Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua? Nabi Isa. Yang ketiga siapa? Ayo siapa Nabi ketiga? Nabi Harun. Ya. Dan naik keempat Idris. Ayat kelima Nabi Musa. Terus langit ke-6 Ibrahim. Langit ke-7 Yanda ya. Itu enggak. Nabi Musa di langit ke-5, Nabi Isa langit kedua. Jadi pas Rasulullah turun tuh langit ke-5, itu Nabi Musa bilang, "Wah, kamu minta diskon tuh. Sholat 50 kali mana bisa, mana kuat," gitu ya. Minta diskon. Nah, itu di langit ke-5. Jadi terus naik lagi kayak gitu. Sorry ya. Ibrahim 7 ya, 6 Harun ya. Sorry, benar-benar. Gimana Nabi Adam 1, kemudian 2 siapa? Nabi Isa, kemudian 3 Nabi iya bener, Nabi Yusuf sama Yahya ya. Nabi Yusuf sama Yahya 3, benar. Nabi Yusuf sama Nabi Isa. Apa? Nabi Yahya punya sama Nabi Isa. Enggak. Kemudian sebentar kita cek ya coba. Bisa. Kita cek. Coba dicek langit ke berapa. Pokoknya Nabi Isa dan langit kedua. Nabi Isa di langit yang kedua. Ini Nabi Ibrahim langit ke-7, Nabi Harun langit ke-6. Nabi Harun langit ke-6. Ya benar. Karena di langit ke-7 Rasul ngelihat Nabi Ibrahim bersama siapa? Sama anak-anak. Oke. Kemudian setelah itu kata Ibnu Abbas, lanjutin ceritanya dulu. Setelah itu akhirnya orang tentara Romawi datang. Cuma sebelum datang mereka berhasil membayar salah seorang muridnya Nabi Isa yang berkhianat. Ya. Kemudian
dibayar dalam riwayat Ibnu Abbas 30 dirham, dikit banget ya. Coba 30 dirham atau 300 dirham? Ya, pokoknya dikit lah, 300 dirham dikit. 300 dirham. 1 dirham cuma 70.000. 300 dirham berarti berapa? Hah? Itu ya, kalah sama gaji UMR Depok. Tapi gitulah dunia, demikian adanya. Ya, dikasih uang gitu supaya nunjukin ke mereka mana Nabi Isa. Akhirnya kata dia, kalau gitu nanti tenang, saya begitu masuk ke dalam ruangan itu ada Nabi Isa, saya akan cium Nabi Isa. Jadi, dan siapa yang saya cium itu Nabi Isa, gitu ya. Jadi dia nggak mungkin kan, tuh orangnya nggak kan. Jadi speak bikin skenario, saya datang nanti ya, kemudian masuk, ceritanya murid, kemudian ngapain? Sungkem gitu, cium guru. Kemudian nanti polisinya begitu ngelihat dia nyium siapa, itu berarti Nabi Isa. Ditangkap, disalib. Begitu masuk, udah Nabi Isa udah diangkat ke langit, ya. Kemudian dia nyium siapa berarti? Nyium orang tadi salah satu muridnya yang diserupakan wajahnya, dicium. Ya. Kemudian setelah dicium, ditangkap sama polisi Romawi, kemudian disalib, ya. Kemudian setelah itu orang-orang Yahudi senang, mereka mengaku dan mengklaim telah membunuh Nabi Isa. Setelah itu orang yang tadi menerima bayaran tersebut itu nyesel. Pokoknya nyesel, sangat nyesel dia. Oh ya, kejadiannya ini kata Ibnu Abbas pada hari Jumat setelah sholat asar, setelah asar lah. Pada Jumat setelah asar. Oke. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu." Tidak, mereka belum membunuh Nabi Isa, belum juga menyalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, tapi diserupakan seseorang dengan wajah Nabi Isa. Jadi yang dibunuh dan disalib siapa? Bukan Nabi Isa, tapi salah satu muridnya. Wa innal ladzina ikhtalafu fi syakkin min, dan sungguhnya orang-orang yang berbeda pendapat tentang hal itu meragukan hal tersebut. Malam bimin ilmin illa tibadzan, mereka tidak memiliki ilmu yang yakin kecuali hanya praduga saja, duga-duga saja. Wa ma qatalahu yakina, mereka tidak membunuhnya secara yakin. Bahkan Allah telah mengangkat Nabi Isa, barrafa Allah ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa, tidak mampu diganggu oleh hamba-hambanya yang ingin mengganggu Nabi Isa. Allah bela Nabi Isa. Hakimah, maha bijaksana terhadap apa yang selalu dia takdirkan dari perkara-perkara di dunia, termasuk juga mengangkat Nabi Isa, termasuk hakiman juga, termasuk bentuk hikmahnya. Yang dimaksud orang-orang berbeda pendapat di sini adalah orang-orang Nasrani setelah itu, karena Nasrani saat itu terbelah menjadi beberapa sekte berkaitan dengan Nabi Isa. Ada yang mengatakan Nabi Isa ini siapa? Tuhan. Ada yang mengatakan Nabi Isa ini bukan Tuhan, hanya Nabi saja. Ada hanya hamba saja. Ada lagi yang mengatakan Nabi Isa ini bukan hamba biasa, tapi juga bukan Tuhan. Ya, demikian. 3 kelompok besar. Dalam literatur tafsir disebutkan kelompok pertama yang mengklaim dia Tuhan ada Yakubiyah. Dan ini kelompok yang dominan sampai hari ini. Saat itu dipelopori oleh Yakub, seorang pendeta di Mesir, di Alexandria. Kemudian aliran yang mengatakan Nabi Isa ini bukan nabi, bukan Tuhan, tapi dia juga istimewa. Artinya ketika dia di dunia dia bukan menjelma jadi Tuhan, ya. Dia manusia biasa, tapi baru dia Tuhan, dianggap Tuhan, tapi dia ketika di dunia manusia biasa. Kalau yang pertama menganggap di dunia ini sudah jelmaan Tuhan. Kalau ini enggak, di dunia itu dia manusia, tapi dia itu Tuhan. Tapi dunia dalam wujud apa? Manusia. Ini Nestorian, kelompok Nestorian, Anusturiyah. Kemudian kelompok ketiga mengatakan dia adalah Rasul biasa, hamba Allah. Ini adalah orang-orang Muslimun. Namanya adalah Al-Aryaniyah, istilahnya Arius. Dan mereka inilah nanti yang dibunuh dan dikejar-kejar oleh Kaisar Romawi setelah terjadinya konsiliasi Nikea. Nanti kita ceritain. Sebentar dulu. Kemudian Allah mengatakan, wa min ahli kitab illa la yu'minan nabihi qabla mautih. Ya. Dan tidaklah dari satupun ahli kitab kecuali pasti akan beriman kepada dia. Dia siapa nih? Nabi Isa. Bahkan orang Yahudi pun akan beriman, ahli kitab semua beriman pada Nabi Isa. Qabla mautih, sebelum kematiannya, sebelum wafatnya. Siapa nih? Nabi Isa juga ya. Tafsiran benar dikuatkan Ibnu Jarir, Al-Hafidz Ibnu Katsir juga. Qabla mautihi ay qabla mauti Isa alaihissalam. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahidan, pada hari kiamat
Dia akan menjadi saksi atas semuanya nanti. Adapun saksinya ini nanti akan kita singgung di akhir surat Al-Maidah. Ketika Nabi Isa berpidato, membuat pidato klarifikasi atas apa yang dilakukan oleh umatnya berupa penyimpangan-penyimpangan tauhid. Ya. Di sini maksud beriman adalah karena orang-orang ahli kitab baik Yahudi maupun Nasrani ini sekalipun mengaku mengikuti Nasrani, mengikuti Nabi Isa, tapi pada akhirnya tidak. Karena ketika sudah terjadi konsiliasi Nikea, ya Nikea salah satu kota di Turki pada tahun 325 Masehi, ini kaisar mengumpulkan orang-orang, pendeta-pendeta seluruh dunia dikumpulkan. Jadi saat itu tadinya Romawi beragama paganisme, menyembah dewa-dewa, menyembah berhala-berhala lah, menyembah planet-planet, rasi-rasi dan juga matahari. Tapi pengikut agama Kristen semakin banyak. Kenapa semakin banyak? Karena orang Kristen saat itu memang mereka lah yang benar, ya, mereka yang benar. Dan mereka mendapatkan perlakuan tidak selayaknya dari orang Yahudi dan juga dari Romawi. Terkenal sekali ketika Kaisar Nero, ya, ketika Roma kebakaran gitu ya, makanya burning itu Nero ya, burning DVD Nero, bakar ya. Itu dilemparkan tuduhan kepada orang Kristen. Jadi orang Kristen dianggap kalau istilah sekarang ya, radikal terorisme di Romawi, dianggap berbuat ulah, menyebarkan paham-paham radikal di Romawi seperti itu. Sebaliknya malah bukannya semakin padam dakwah agama Kristen, justru semakin apa? Semakin membara. Apalagi juga terjadi orang Kristen saat itu memang diperlakukan tidak baik ya oleh Romawi dan juga orang Yahudi. Sebaliknya malah akhirnya terus akhirnya Kaisar Konstantin ini akhirnya buat terobosan. Karena semakin banyak orang Kristen. Apalagi hujah-hujah mereka tak terbantahkan. Ya tauhid dibandingkan paganisme, mana sih yang benar? Menyembah Tuhan dibanding Allah gitu ya. Dibandingkan menyembah patung-patung, mana yang benar sih? Secara logika pasti benar agama Kristen. Sekalipun mungkin ada menyeleweng-menyelewengnya. Seperti itu. Akhirnya Kaisar Konstantin bikin kompromi. Dia masuk Kristen, tapi bukan Kristen yang benar-benar Kristen. Tapi gimana? Kristen maunya dia. Kemudian akhirnya demi melancarkan keinginannya ini, dibikinlah konsiliasi rapat di Nikea. Di Turki saat itu yang menjadi memang wilayah kekuasaan Romawi. Dikumpulkan seluruh pendeta seluruh dunia merapatkan konsep agama, akidah kita itu seperti apa. Jadi akidahnya diapain? Dirapatkan, didiskusikan, dirapatkan, di voting. Karena kan memang Romawi demokrasi. Ya, asasnya ya kurang lebih seperti itulah. Akhirnya menanglah kelompok yang mengatakan Nabi Isa ini adalah satu dari 3 unsur Tuhan, yaitu konsep Trinitas. Menang. Nah, uskup-uskup yang saat itu mendukung konsep Arianisme, yaitu tauhid tadi ya, Nabi Isa itu hanya rasul belaka, hanya hamba Allah saja, bukan Tuhan, tidak lebih dari seorang nabi dan rasul. Ini dikejar-kejar karena dianggap tidak mau mengikuti keputusan. Kejar-kejar. Sampai mereka banyak yang lari ke Spanyol. Makanya para ahli sejarah ketika menyebutkan tentang kisah penaklukan Andalusia, mereka menyatakan banyak orang Kristen di Spanyol langsung masuk Islam. Di antara sebabnya karena beberapa Kristen di Spanyol ini Kristen yang Ariania tadi, Arianisme tadi. Demikian adanya. Dan inilah yang Allah Rasul singgung ketika menulis surat kepada Kaisar Heraklius. Fa in abaita fa inna ma 'alaika ismul arisiyin. Kalau engkau tidak mau beriman, kan Rasul ngirim surat ya. Min Muhammad Rasulullah ilaqal azimir rum aslim taslam yu'tikallahu ajraka maratain gitu ya. Fa in tawallaita fa inna ma 'alaika ismul arisiyin. Kemudian Rasul menuliskan ayat ya Alkitab ta'ala ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budallaha, dan seterusnya sudah kita bahas di surat Al-Imran gitu ya. Maksud al-arisiyin di situ apa? Yaitu ini, pengikut Arianisme. Jadi kata Rasul, kalau engkau ingkar, tidak mau mengikuti tauhid, maka engkau harus siap menanggung dosa pembunuhan dan pengejaran orang-orang Arianisme, orang-orang Kristen yang murni tadi. Fa inna ma 'alaika ismul arisiyin. Ya, pengikut Arius. Seperti itu. Dan terus konsep Trinitas terus berlangsung. Cuma Trinitasnya ada 2 ya secara umum. Yaitu Gereja Barat mengatakan bahwasanya yang ketiga ini adalah Roh Kudus. Tapi kalau Gereja Timur Kristen Ortodoks mengatakan yang ketiga adalah
Bunda Maria. Bunda Maria. Itu bedanya ya. Dan di Al-Qur'an disebutkan dua-duanya. Nanti kalau sudah sampai di ayat ini, di akhir surat ini insyaallah next week ya, itu kita bahas. Wala taqulu tsalatsa intau khairan lakum. Ketika itu. Innamallahu ilahun wahid dan seterusnya. Nah, nanti di akhir zaman Nabi Isa akan turun enggak? Akan turun. Nah, inilah tafsiran dari wa'in min ahli kitab illa la yu'minu nabiyyu qabla mautih. Kemudian ada yang bertanya, kok kata Allah ahli kitab pasti beriman kepada Nabi Isa sebelum mati? Kok ini banyak kok ahli kitab udah meninggal dunia kok enggak beriman juga? Maksudnya qabla mauti siapa? Mauti Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa sudah meninggal belum sekarang? Belum. Meninggalnya kapan? Nanti di akhir zaman. Ya. Di akhir zaman Nabi Isa 7 tahun turun ke bumi 7 tahun, menikah juga termasuk jadi di antara yang akan dilakukan Nabi Isa nanti menikah. Saya mungkin bacakan beberapa hadisnya. Di mana Abu Hurairah menyebutkan kisah turun Nabi Isa. Kemudian Abu Hurairah membacakan ayat wa imin alkitabil alim. Dalam hadis riwayat Bukhari, Abu Hurairah membawakan hadis seperti ini. Rasul bersabda, "Waladzi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adla, fa yaksirus salib wa yaqtul khinzir wa yad'ul jizyah wa yafidul malu hatta la yaqbalhu ahad hatta takunal sajdatu khairan lahu minad dunya wa fiha." Kemudian orang-orang kayak enggak percaya. Hah, iya ya? Abu Hurairah kemudian membacakan ayat, "Iqra'u in syi'tum," kalau kalian mau bacalah, "Wa in min ahli kitabi illa la minan nabiy qabla mauti," surat atau ayat yang kita baca sekarang. Kata Abu Hurairah, hadisnya adalah Rasul bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, akan turun Nabi Isa kelak sebagai sebagai pemimpin. Hakim di sini maksudnya pemimpin yang adil. Maka Nabi Isa pun mematahkan salib, membunuhi babi-babi dan tidak menerima jizyah. Wa yadul jizyah artinya jizyah ini tidak ada lagi. Karena jizyah ini syariat yang diterapkan berlaku di surat At-Taubah Allah sebutkan. Ini sebagai pilihan kalau tidak mau masuk Islam. Pilihannya apa kalau nggak masuk Islam? Jizyah. Kalau nggak mau bayar jizyah, jihad, perang, dijihadi. Ya. Kata Syekh An-Nawawi Al-Bantani, maka nanti Nabi Isa di akhir zaman ini tidak lagi menerima jizyah. Juga ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani juga. Maksud wayadul jizyah ketika syarah hadis ini maksudnya tidak menerima jizyah. Artinya kalau nggak mau Islam juga berarti tidak ada jizyah. Yang ada hanyalah jihad. Seperti itu. Jihad. Dan ini konsep benar ya, bukan konsep radikal, konsep sebenarnya konsep Islam. Jadi jangan sampai termakan isu bahwasanya konsep seperti ini kalau enggak ini konsep radikal, tidak, ini konsep Islam seperti itu. Dan Islam ketika itu sangat adil, memberikan pilihan, tidak maksa, ya. Masih ada jizyah. Kalau enggak mau jizyah, ya, damai. Seperti itu. Tapi nanti bisa tidak. Makanya nanti semua planet bumi ini semuanya muslim, seplanet bumi nanti muslim di zaman Nabi Isa. Kemudian harta juga melimpah. Dalam hadis lain juga riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan lain-lainnya bahwasanya nanti Nabi Isa turun di Menara Putih di Damaskus. Dan Menara Putihnya sampai hari ini masih ada. Sudah ada. Cuma para ulama ini khilaf mana Menara Putihnya, karena ada beberapa Menara Putih. Ada sekian Menara Putih. Kalau kuliah turun di Menara Putih di Syam, di Damaskus. Ya ada. Yang lebih kuat sih yang dekat Jami Umawi, dekat Masjid Umawi. Lebih kuat. Nanti habis turun di situ, kemudian turun dibawa oleh 2 malaikat, kemudian setelah turun ya dalam keadaan kayak habis wudu gitu ya, meneteskan air rambutnya dan seterusnya. Kemudian sholat subuh, datang udah mau sholat subuh, udah habis azan mau qomat, datang. Kemudian masuk shaf. Kemudian orang-orang muslim saat itu yang sedang bersama pemimpin mereka itu siapa pemimpinnya? Imam Mahdi ya. Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah saat itu. Dan ini artikel udah pernah saya share ya tentang hadis-hadis tersebut, di mana Imam Mahdi saat itu pemimpin kaum muslimin, khalifah saat itu, sudah menjadi khalifah. Kemudian lagi sholat, datang Nabi Isa di jamaahnya Imam Mahdi. Kemudian Imam Mahdi ngapain? Monggo Nabi Isa gitu ya, monggo, silakan jadi imam, kan gitu ya. Imam Mahdi ngormatin lah nih mantan Nabi ya, mantan Nabi Isa ya. Walaupun turun tidak sebagai Nabi Isa turun tidak sebagai Nabi, sebagai pemimpin saja, sebagai umat. Karena Nabi Isa berdoa, dan doa ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Nabi Isa berdoa minta dijadikan apa? Jadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, Nabi Isa berdoa kepada Allah minta dijadikan umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Kok gitu? Nabi Isa kenapa minta doa gitu?
karena bisa membaca dalam nubuat ya di Injil bahwasanya umat Nabi Muhammad tuh begini. Banyak keutamaannya. Dari Nabi Muhammad nabi yang begini. Akhirnya Nabi Isa tertarik ingin jadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Isa nanti diturunkan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, bukan sebagai umat Nabi. Sehingga kalau ada tebak-tebakan Nabi terakhir siapa? Jawabannya tetap Nabi Muhammad. Ya, bukan Nabi Isa. Wah, ini salah nih. Cuma ada tebak-tebakan lagi. Siapa di antara umat Nabi Muhammad yang paling utama? Ini tebak-tebakan. Jawaban standarnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi bisa jawaban plesetannya Nabi Isa alaihissalam. Karena dia meskipun umat Nabi tapi dia dulunya Nabi gitu ya. Sebelum jadi di kehidupan yang kedua atau di turun yang kedua nih, turun ke bumi. Jadi sebelumnya Nabi, naik turun ini sebagai umat. Jadi kalau ada tebak-tebakan umat yang paling mulia siapa? Bisa aja jawabnya Nabi Isa bisa jadi. Banyak nih hadis-hadis sebenarnya dan panjang. Tapi akhirnya Nabi Isa pasti tawarin jadi imam, gimana sikapnya? Gak mau ya, terus nawarin ya udah kamu aja Imam Mahdi jadi imam. Akhirnya Imam Mahdi jadi imam. Ya. Rasul bersabda, "Kaifa antum idza nazala fikum Isa bin Maryam wa imamukum minkum?" Bagaimana kalian nanti? Apa yang akan kalian lakukan, kata Rasul? Kalau Nabi Isa turun kepada kalian dan pemimpin kalian adalah dari kalian, yakni Imam Mahdi. Seperti itu. Allah mengatakan fa bidzulmi minal ladzina hadu, ayat selanjutnya. Disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, banyak yang kezalimannya. Sebagian ayat tafsir juga menyebutkan fa bidzulmi minal ladzina hadu, yakni diantaranya adalah hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, termasuk kemusyrikan, karena orang Yahudi banyak juga yang musyrik. Termasuk sihir, karena orang Yahudi ini terdepan dalam sihir, sudah kita bahas ya ketika membahas wattaba'u ma tatlu syayatin. Intinya kezaliman ini dosa-dosa yang dahsyat. Haramna alaihim thayyibatin uhilat lahum, kami haramkan bagi mereka perkara-perkara yang sebenarnya sehat, yang baik-baik bergizi, yang pernah Allah halalkan bagi mereka. Di antaranya apa yang Allah haramkan bagi orang Yahudi? Mana Apa misalnya? Binatang ternak. Hah? Yang Ya. berkuku. Ya ini onta gitu ya. Kemudian hewan ternak. Gimana Allah mengatakan di surat Al-An'am, wa 'alal ladzina hadu haramna kulladzi dzufur. Kepada orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang memiliki kuku ya. Maksudnya kuku kayak sapi gitu. Wa minal baqari wal ghanami haramna 'alaihim syuhumahuma. Dan khusus sapi dan kambing. Jadi kalau unta tuh haram, unta, zebra itu haram semuanya, kan berkuku. Tapi kalau wa minal baqari wal ghanami haramna 'alaihim syuhumahuma. Kami haramkan buat orang Yahudi kalau untuk kambing dan sapi ini tidak haram semuanya, yang kami haramkan apa? Syuhumahuma, lemaknya. Ya, lemaknya syuhumahuma. Illa ma hamalat zuhuruhuma, kecuali yang ada di punggung-punggung sapi. Dan seterusnya ayatnya di surat Al-An'am. Zuhur ma awil hawaya au ma gimana? Au makhtalatu bi azm, atau yang bercampur di tulang. Dzalika jazainahum bi baghihim wa inna lasadiqun, kata surat Al-An'am. Ayat berapa Bang Zaid? 100. Ayat berapa tuh? Surat Al-An'am di bawah sebelah kanan. Sebelah kanan bawah, paling bawah. Wa alladzina hadu haramna kulladzi dzufur. Intinya ada beberapa makanan yang sehat, seperti misalnya daging unta sehat, kemudian juga lemak sapi, lemak kambing, kan sebenarnya pada asalnya sehat, tidak membahayakan. Tapi Allah haramkan atas orang Yahudi karena mereka telah berbuat dosa. Dari kejazainahum baghihim wa inna lasadiqun. Demikianlah kami haramkan hal tersebut sebagai balasan bagi mereka dan kami adalah benar. 146 ya, surat Al-An'am, surat 6 ayat 146. Surat 6 ayat 146 itu list apa yang diharamkan kepada orang Yahudi. Ya, tulis. Maka nanti surat An-Nahl Allah mengatakan gimana tuh? Ma qasasna 'alaika min qabl ya. Ma qasasna 'alaika min qabl. Wa alladzina hadu haramna ma qasasna 'alaika min qabl. Jadi Allah di surat Al-Nahl nanti cuma bikin isyarat. Dan kami telah mengharamkan atas orang Yahudi apa yang kami haramkan sebelumnya, apa yang kami kisahkan sebelumnya. Ini di surat Al-An'am. Juga di surat An-Nisa, karena Madaniyah surat An-Nisa, Allah tidak menyebutkan lagi karena sudah dibahas di surat apa? Al-An'am, yaitu tadi surat Al-An'am ayat yang ke 146. Haramna 'alaihim thayyibatin uhilat lahum wa bisaddihim an sabilillah katsir, dan juga karena mereka banyak menghalangi orang lain dari jalan Allah.
Wa akhdhimu riba, dan karena mereka juga mengkonsumsi riba. Wa qad nuhu anhu, dan mereka telah dilarang darinya. Ada beberapa ayat Taurat ini mengharamkan riba. Cuma tidak saya bawa nih. Dulu saya pernah mungkin penelitian presentasi di kampus ayat-ayat larang riba di Taurat. Ada, cuma enggak bawa nih. File bukan di sini. Bisa dicari lah. Artinya riba ini dilarang dalam Taurat. Tapi justru orang yang terdepan menjalankan riba hari ini adalah orang-orang Yahudi. Mereka yang terdepan mengkampanyekan riba. Ya, bahkan bikin semua negara Islam ini terjerat riba. Itu ya, pengen mereka. Seperti itu. Wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil, juga mereka memakan harta orang lain secara batil. Di antaranya gimana? Di antaranya bikin upeti. Jadi pendeta mereka bikin upeti, gitu ya. Kan di antara tafsiran gimana yasharun ayatillah samanan qalila wa yasharuna bihi samanan qalila wa yasharuna bihi samanan qalila. Orang pendeta-pendeta Yahudi ini menukar ayat Allah dengan samanan qalila. Tafsirannya apa? Itu upeti. Karena orang Yahudi ini pendetanya dapat upeti, berarti makan secara batil. Mana ada upeti? Enggak ada, ya. Islam ada enggak upeti? Ngasih ustadz gitu atau ngasih rutin sebulan sekali misalnya. Atau setiap gajian? Enggak ada ya? Enggak ada. Ada, Bang Erwin pernah enggak ditarikin masjid upeti? Enggak ada ya? MUI narik upeti enggak MUI? Enggak juga, Masya Allah. Ulama-ulama memang seperti itu. Enggak ada narik upeti. Tapi kalau pendeta Yahudi ada upeti. Terus juga mereka banyak lah. Riswah juga, mereka pendeta-pendeta Yahudi kalau bikin keputusan di pengadilan, bikin keputusan, mereka nerima apa? Suap. Jadi ayat Taurat itu bisa diganti. Hukuman aturan rajam diganti jadi apa? Seperti itu. Ya. Suap. Makanya sudah kita kisahkan ya, belum lama ini di mana orang munafik dari Yahudi ketika sengketa disuruh ke orang Yahudi nggak mau, maunya kemana? Disuruh ke Muhammad nggak mau ya. Jadi munafik nggak mau ke Muhammad, ke Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi malah maunya ke Nabi Muhammad. Ya, masih ingat ceritanya ya? Kenapa kok gitu? Karena kata orang Yahudi, Nabi Muhammad ini jujur, adil, nggak nerima suap. Kalau ke pendeta Yahudi nerima suap. Orang munafik nggak mau, kan dia yang salah. Dia nggak mau ke Nabi Muhammad, maunya kemana? Ke dukun, ya. Alam tara ilal ladzina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila ilaihi min qabl yuriduna an yatahakamu ila taghuti wa qad umiru an yakfuru bi. Alam tara ilal ladzina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila taghut. Sudah kita jelaskan waktu itu bahwasanya maksud ayat itu adalah ada orang munafik, ada orang Yahudi sengketa. Orang Yahudi maunya kemana? Ke Nabi Muhammad SAW. Orang munafik maunya ke pendeta Yahudi. Tapi kata Yahudi ini nggak mau, pendeta Yahudi ini terima suap, Nabi Muhammad enggak. Akhirnya orang munafik bilang apa? Kalau gitu kita ke dukun aja. Akhirnya mereka datang ke dukun. Ya, itu yahtahamu ila taghut. Seperti itu. Pokoknya nuhu aqlihim amwal nasbil wa atanu al-kafirin adzaban alima. Kami sediakan bagi orang kafir azab yang pedih. Akan tapi setelah Allah menyebutkan kejelekan-kejelekan Yahudi yang berapa tuh, dihitung aja. Allah kemudian tidak menjelekkan semuanya. Tidak. Ada lakin. Akan tapi, ini Masya Allah, berarti Islam ini proporsional, melihat segala sesuatu secara objektif. Karena konsepnya adalah la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Jangan sebenci-bencinya kita sama Yahudi. Itu kalau mereka benar ya benar. Sebenci-bencinya kita sama orang tertentu, pihak tertentu, harus adil. Kalau mereka ya bagus ya bagus. Gitu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan tapi sebagian orang yang mendalam ilmunya di kalangan mereka, rasikhun artinya dalam ilmunya, dan orang-orang beriman, hati orang Yahudi yang beriman, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada engkau dan juga kepada Taurat yang diturunkan kepada sebelum engkau, dan orang-orang mendirikan sholat, dan orang-orang yang menunaikan zakat, lagi beriman kepada Allah hari akhir, mereka itulah yang kami akan berikan pahala yang besar. Demikian mungkin pembahasan kita pada cara hari ini. Insyaallah teman depan kita akan selesaikan surat An-Nisa biidznillah taala dari ayat 163 sampai ayat yang 176. Dan Allah SWT memberikan kemudahan. Silakan kalau ada yang ingin tanya. Saya minta tolong ya kepada akhwat yang nanya, benar-benar hilang ternyata kertasnya. Mungkin saya mohon maaf banget. Kalau masih ingat pertanyaannya mohon ditulis lagi.
Gimana Bang Z? Irofnya gimana tuh? Wal muqiminas shalah wal muqtunaz. Wal muqimina shalah, saya tahu. Bang Jabar, apa irobnya wal muqimina shalah? Kenapa dia beda tuh? Ya, wal muqimina sholata. Apanya zakahnya apa sholahnya apa? Muqtunnya. Oh, muqimina kok muqimin ya? Oke, kita lihat ayat ya. Lakin rasikhuna marfu ya? Fil minhum wal mu'minuna marfu ya? Berarti yang di sini yang menyimpang apa? Maksudnya yang beda dari yang lain. Muqiminnya ya, berarti yang dibahas muqiminnya. Yang lain-lainnya gampang, ma'tuf. Muqimin ini alal madah namanya. Mansubun alal madah. Itu ada namanya pembahasan di nahwu. Jadi menyebutkan seorang itu dengan madah, dengan i'rab beda nasab. Aslinya adalah amtadihul muqiminas shalah. Takdirnya adalah wa amtadihul muqiminas, dan aku memuji secara khusus orang-orang yang mendirikan salat. Berarti ini menjadi dalil salat itu sangat ibadah yang sangat utama, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala ini memuji secara khusus orang muqiminas shalah dengan dinasabkan. Itu mansub ala apa? Alal madah. Ada nanti di Alfiyah, ada di Alfiyah. Kalau di Jarumiyah enggak ada. Enggak termasuk mansubat. Itu bisa dikategorikan maf'ul bihi sebenarnya, karena aslinya wa amtarihu. Contoh lain misalnya di surat ini. Nanti ada juga tiba-tiba marfu, dari nasab tiba-tiba marfu. Ya. Itu juga alal madah, marfu'un alal madah. Artinya dia wal mamduh. Takdirnya wal mamduh. Contohnya di surat lain salbiru antual wujuhum qibal masyriq wal maghrib walakin albiru man amana billahi wal akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi. Ala hubbihi miskinan wa yatiman, gimana? Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba mansub ya. Wal yatama mansub, wal masakin mansub, wa benas sabil, wasailin, wa firqab, wa aqamas shalah, wa ataz zakah. Kemudian wal mufun. Nah, ini kok menyimpang? Ayo dan lalu ya. Dari i'rab kok tiba-tiba marfu. Ini marfuun alal madah. Wal mufuna ini humul mamduhun. Ya. Wal mufuna humul mamduhun. Demikian. Apa? Ini bukan gitu nih. Allah sebenarnya berfirman loh. Bener. Enggak, itu namanya kaidah dalam bahasa Arab. Memang ada usul seperti itu aja, membuat sesuatu spesial, istimewa, seperti itu. Saja. Oke ya. Ini apa? Nahwu sumber Al-Qur'an. Hati-hati nih, bukan Quran salah. Jangan kebalik ya, jangan kebalik. Jadi Al-Qur'an dihukumi dengan nahwu. Al-Qur'an salah nih gitu. Enggak, sebalik. Kaidah nahwu itu sumbernya dari Al-Qur'an. Makanya hari ini kita sedih ya, kita sedih banget. Beberapa update terbaru saya dengar di BBC Extra Arabic-nya, radio bahasa Arab ini. Bahwasanya di Yordania ini buku-buku bahasa Arab, ya, pelajaran bahasa Arab, ini sudah tidak lagi mencantumkan ayat Quran. Demikian. Alasannya karena menghindari tatarruf ekstremisme, radikalisme gitu ya. Sebenarnya dalam tanda kutip ingin melancarkan sekularisme dan ingin menghilangkan Islam, sebenarnya gitu ya. Ini jadi di Yordania negara Islam secara umum ya. Cuma banyak orang-orang yang pikirannya ya seperti itulah. Ini juga masuk ke kurikulum. Jadi Masya Allah. Jadi buku bahasa Arab mereka sekarang di Yordania, kurikulum barunya ini sudah tidak ada lagi ayat Quran, surat Al-Lail misalnya dihilangkan, diganti teks apa, cerita apa gitu diganti, surat Al-Lail. Padahal Masya Allah Al-Quran ini sumber bahasa Arab, tapi mereka yang kan alasannya apa? Terus juga ada lagi pelajaran pelajaran akhlak gitu ya. Di situ ada ceritanya penuntut ilmu harus membersihkan tempat belajarnya, sekolahnya, masjidnya. Itu contoh-contoh tempat belajar. Terus kata-kata masjid dihilangkan, udah nggak ada lagi. Dan saya juga pernah cerita kalau nggak salah ya, kurikulum di Mesir juga sudah diganti, tapi jauh udah lama, 2 tahun lalu kurang lebih. Itu diganti, banyak yang diganti artinya dengan alasan ingin menghindari radikalisme, pada sebenarnya ingin sedikit demi sedikit menghilangkan identitas Islam. Yaitu ketika membahas buku PPKN mereka, kisah Ibnu Battuta. Gimana saya udah cerita ya? Jadi tadinya kisah Ibnu Battuta tuh di buku paket di Mesir itu adalah Ibnu Battuta ini pada masa mudanya menghafal Quran dan mempelajari ilmu syar'i. Ya, hafidhul Quran al-Karim fi sigharihi, saya ingat banget teksnya. Wa ta'allamal ulumad diniyah. Ya, dan seterusnya. Kemudian wasafaru ila bilan, pokoknya kemudian habis itu lalang buana. Kemudian kata-kata ini diganti. Langsung aja wa ahabbat tirhal, suka jalan-jalan, suka. Jadi enggak ada kata-kata menghafal Quran, enggak ada lagi mempelajari ilmu syar'i. Jadi seolah-olah Ibnu Battuta ini orang biasa, enggak tahu Al-Qur'an, ya sekuler gitu ya. Orang biasa saja. Ini Masya Allah. Dan kita berlindung pada Allah SWT dari hal seperti ini ya. Ada pertanyaan dari Alfat.
Apakah sekarang sudah akhir zaman? Iya. Karena Rasul sudah diutus dan sudah meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, karena itu termasuk tanda kiamat. Rasul menyatakan ana wasa'ata, dalam riwayat lain wasa'atu kahata ini, ya. Wasa'ata berarti maf'ul ma'ah. Ana wasa'atu kahata ini. Aku dan kiamat ini seperti ini. Rasul mendekatkan dua jarinya, telunjuk dan jari tengah. Dekat. Rasul yang bilang gitu. Artinya diutusnya Rasul sudah tanda kiamat. Seperti itu. Jadi benar sudah akhir zaman. Jika ya, bagaimana caranya kita meyakini bahwasanya yang turun itu Nabi Isa yang asli, bukan yang ngaku? Tadi kalau ceritanya seperti yang saya sebutkan. Turunnya di Menara Putih di Syam, di Damaskus ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi Damaskus dan juga penduduk Syam. Kemudian juga turun kemudian pas salat subuh. Kemudian imamnya saya itu sudah Imam Mahdi. Jadi kalau belum ada Imam Mahdi, belum ada khilafah Imam Mahdi, itu berarti belum Nabi Isa. Ya, seperti itu. Pokoknya dibaca ayat hadis-hadisnya tentang Imam Nabi Isa. Apalagi satu kekuatan dipimpin oleh seorang kafir, maka apa yang dilakukan umat muslim tersebut? Wah, gimana nih? Ini pertanyaan menjurus. Nanti Al-Maidah 51. Ini sudah jelas hukumnya, sudah banyak dibahas para ustadz. Secara umum seperti itu intinya. Berarti kalau misalnya ada pemilihan lagi jangan dipilih gitu ya. Masalahnya repot. Sebenarnya kalau di hukum Islam nggak boleh kayak gitu ya. Cuma gini. Oke, barangkali sampai sini dulu, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.